Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Dalam khotbah Bapak Stephen Tong kemarin, Bapak menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Namun sebagai jemaat awam, saya bingung dengan pernyataan beberapa teolog dan pendeta di Kupang bahwa Yesus Kristus hanyalah salah satu jalan, dan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus bisa selamat. Beri petunjuk kepada pendeta itu, minta dia kasih tahu ajaran itu dari mana. Di dalam Alkitab kita membaca 3 ayat. Pertama dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan." Aslinya tunggal. "Akulah kebenaran." Aslinya tunggal. "Akulah hidup." Aslinya tunggal. Bukan plural, tapi singular. I am the only way. I'm the only light. I'm the only truth. No one come to the Father but by me. Tidak ada seorang pun kembali kepada Allah kecuali melalui aku, satu-satunya. Ini ayat pertama. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12, di dalam nama Yesus kita diselamatkan, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang kita boleh diselamatkan. Ini adalah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ketiga, di dalam 1 Timotius pasal kedua ayat ke-5, hanya seorang Allah dan hanya seorang pengantara. Hanya satu Allah dan hanya satu pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia. Dan ini 3 ayat dari Alkitab, ini dari Tuhan. Saya mengabarkan firman Tuhan, maka saya setia kepada Alkitab. Pendeta siapa, teolog siapa, tidak mengaku, itu urusan dia dengan Tuhan. Biar dia tanggung dosanya sendiri. Saudara-saudara, kalau engkau percaya, engkau menerima Yesus diselamatkan. Engkau menerima Muhammad juga diselamatkan. Engkau menerima Konghucu diselamatkan. Saya memberikan teguran dan peringatan kepada engkau. Mereka tidak pernah mengatakan kalimat. Bahkan Muhammad pada waktu detik terakhir, dia tidak mengatakan, "Percayalah aku, engkau diselamatkan." Dia malah mengatakan, "Silakan doa bagi aku supaya aku diterima oleh Tuhan." Jadi Muhammad minta didoakan supaya diterima oleh Tuhan. Dia tidak mengatakan percaya dia boleh diselamatkan. Tidak ada. Maka ajaran-ajaran dari pendeta-pendeta yang berani mengatakan percaya yang lain bisa diselamatkan, minta dia kasih tahu dari mana ayatnya, dari mana pengajaran itu. Dari profesor dia yang liberal, yang pluralisme. Itu bukan ajaran Alkitab. Saya tahu, saya sedang berperang. Saya bukan datang Kupang main-main. Saya hari ini sakit-sakitan karena terlalu capek. Tapi saya datang berperang. Saya datang bukan cari muka, bukan untuk cari senang, bukan untuk kompromi. Saya datang untuk berperang di dalam kebenaran. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan
video-video terbaru dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.